Shalom. Shalom. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Ya, hari ini bagaimana kabar kalian semua? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa, selaku orang percaya, kita akan berdoa. Siapa yang bertugas memimpin doa hari ini? Oke, silakan Milan untuk pimpin kita dalam doa. Maju ke depan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan belajar agama Tuhan, tapi kami dari awal perkenalan hingga akhir dan juga wakil Henry yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan haleluya. Amin. Amin. Sebelum kita belajar, saya mau pastikan apakah hari ini semuanya masuk sekolah? Masuk, berarti tidak ada yang absen ya, semuanya masuk. Puji Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar materi tentang mengampuni. Kalau kalian masih ingat, mengampuni berarti kita melupakan kesalahan orang lain dan tidak mengingatnya kembali. Dan mengampuni adalah perintah langsung dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan katakan dalam doa Bapa kami di bagian akhir, jika kita tidak mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni. Anak-anakku, terkait materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu dan pada hari ini, Sir akan memberikan asesmen awal ataupun Sir akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Nanti kalian jawab langsung ataupun boleh perwakilan sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi berdasarkan kelompok minggu lalu. Pertanyaan pertama, siapa yang bisa menyebutkan salah satu contoh dari Alkitab di mana Yesus mengampuni seseorang? Oke, dari kelompok 1, silakan Caleb. Ketika Yesus mengampuni perempuan yang kedapatan berzina. Oke, tepuk tangan untuk Caleb. Benar ya? Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Yesus mengampuni perempuan yang kedapatan berbuat zina dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat pertama sampai yang ke-11. Pertanyaan kedua, nanti boleh dari kelompok 2 ya, salah satu menjawab. Mengapa sih pengampunan dianggap penting dalam kehidupan orang Kristen? Oke, Angela, silakan. Karena jika kita tidak mengampuni sesama, maka Bapa yang di surga juga tidak akan mengampuni kita. Oke, good. Tepuk tangan untuk Angela. Oke, yang ketiga, masing-masing kelompok saja ya mewakili. Coba jelaskan dengan singkat apa yang kita pelajari tentang hubungan antara pengampunan dan karya penyelamatan Yesus. Siapa yang mau jawab? Oke, Kristo silakan. Jika kita mengampuni, kita akan diselamatkan. Oke, kalau kita mengampuni maka kita akan diselamatkan. Tepuk tangan untuk Kristo. Sebelum kita masuk jauh lebih dalam proyek pembelajaran hari ini, ada beberapa pertanyaan pemantik ini yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana perasaan kita? Perasaan kita semua jika kita tidak mengampuni seseorang. Siapa mau jawab? Perasaan kita kalau tidak mengampuni seseorang, sama-sama saja. Kalau misalnya nih, kita berkelahi dengan teman kita, dan kita tidak mengampuni, bagaimana perasaan kita? Ada damai sejahtera kah tidak? Ya. Yang ada rasa apa? Dendam. Rasa apa lagi? Marah. Apa rasa apa lagi? Sakit hati, benci. Karena kita tidak mau mengampuni. Nah, apakah ada kedamaian? Pastinya tidak ada ya. Jangankan damai, lihat mukanya saja kita sudah marah begitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua, apakah yang terjadi atau apa yang terjadi dalam hubungan kita dengan orang lain ketika kita memilih untuk mau mengampuni? Jika yang pertama tadi tidak mau mengampuni, yang kedua ini jika kita mau mengampuni, bagaimana hubungan kita dengan orang lain? Siapa mau jawab? Mungkin Arjuna mewakili teman-teman. Hubungan kita, jadinya kita mempunyai damai sejahtera. Oke, tepuk tangan untuk Arjuna. Kita memiliki damai sejahtera ya. Oke, mungkin salah satu lagi. Siapa yang bisa bantu jawab lagi? Isabella mungkin? Oke, Isabella, kira-kira bagaimana hubungan kita dengan orang lain ketika kita memilih untuk mengampuni? Hubungan kita kembali damai. Oke, hubungan kita kembali damai. Mari kita lihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada 3 tujuan pelajaran kita yang ingin kita capai pada pagi hari ini. Yang pertama, Fritz boleh baca. Apa tujuan pembelajaran hari ini?
Menjelaskan makna pengampunan berdasarkan teladan Tuhan Yesus melalui refleksi terhadap cerita-cerita Alkitab yang telah dipelajari sebelumnya. Tujuan pembelajaran kedua, Kira baca. Mengidentifikasi dan memutuskan langkah praktis untuk menerapkan pengampunan dalam situasi nyata melalui diskusi kelompok dan situasi kasus di sekolah. Nah, ini yang nanti proyek ini yang akan kita tuntaskan hari ini. Kita akan mengidentifikasi dan merumuskan langkah-langkah praktis untuk menerapkan pengampunan dalam situasi nyata melalui diskusi kelompok dan simulasi kasus di sekolah. Kasus yang biasa terjadi di antara anak-anak di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Yang ketiga, Amin boleh baca. Tujuan yang ketiga. Mengekspresikan pengampunan dalam kehidupan sehari-hari dengan mempraktikkan skenario pengampunan melalui drama pendek serta memberikan refleksi pribadi tentang pentingnya pengampunan. Ya, refleksi pribadi. Nanti di akhir proyek yang kita akan buat hari ini, kita akan melaksanakan refleksi pribadi secara bersama-sama. Selanjutnya, minggu lalu, kalau kita mengingat bahwa pengampunan itu berasal dari kata KBB itu ampun. Ampun itu artinya memberikan pembebasan kepada orang lain agar orang itu tidak mendapat hukuman. Nah, pengampunan berdasarkan teladan Yesus adalah suatu tindakan yang melampaui keadilan manusia. Karena hukum manusia, jika kita disakiti, kita wajib untuk menyakiti atau membalas. Tetapi firman Tuhan katakan, janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Selanjutnya, langkah-langkah praktis dalam mengampuni jika kita menyadari ataupun jika kita mengingat kembali pelajaran minggu lalu bahwa langkah yang pertama adalah menyadari adanya kesalahan yang telah dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Kita sadar bahwa kita manusia berdosa, pasti kita pernah melakukan kesalahan. Langkah yang kedua, mengendalikan emosi. Di sini siapa yang kalau misalnya berkelahi masih tidak bisa mengendalikan emosinya? Biasanya terucap lewat apa? Kata-kata biasanya kata-kata apa ketika kita berkelahi? Kata-kata apa anak-anak? Kata-kata kotor, kata-kata makian. Saya nggak perlu sebut ya, pasti kalian sudah tahu. Tapi saya berharap kalian tidak melakukan itu. Yang ketiga, langkah-langkah praktis mengampuni, merenungkan teladan Yesus dan ajarannya tentang pengampunan. Di atas kayu salib, kalau masih ingat pelajaran minggu lalu, Yesus katakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu perkataan Yesus di atas kayu salib. Artinya Yesus tidak menuntut pembalasan. Yang keempat, setelah kita menyadari, mengendalikan, merenungkan, ya kita harus mengambil keputusan. Mau berdamai atau tetap menyimpan dendam, itu keputusan ada di tangan kita. Mengambil keputusan untuk mengampuni meskipun rasa sakit dan merasa teraniaya. Ya. Tetapi ketika kita mengampuni, tadi Arjuna sudah katakan ada damai sejahtera. Mari sekarang kalian sudah duduk di kelompok kalian masing-masing. Kita akan membuat proyek dari kegiatan meneladani Yesus dalam hal mengampuni. Kalian akan membuat drama singkat nanti yang akan kalian presentasikan di kelas. Jadi masing-masing kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Saya akan berikan kebebasan untuk kalian menentukan tema yang akan kalian buat. Dan setelah itu nanti proyek ini akan kalian presentasikan dalam bentuk drama singkat. Apakah sudah jelas instruksi dari Sir? Oke, Sir akan bagikan LKPD tugas kelompoknya. Jadi nanti masing-masing kelompok silakan berdiskusi dengan kelompoknya untuk merumuskan tema apa yang ingin kalian angkat untuk drama yang akan kalian presentasikan di depan kelas. Dan kita akan lihat bagaimana penerapan damai itu, pengampunan itu dilaksanakan. Silakan.
Oke, semuanya sudah siap? Siap. Ya, kita akan menyaksikan proyek yang telah kalian buat, yaitu drama singkat tentang hal mengampuni. Kesempatan pertama, saya kasih kesempatan kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1. Baik, perkenalkan nama saya Kaleb. Saya akan menjadi pelaku yang menumpahkan botol. Dan selanjutnya saya perkenalkan nama saya Dira. Saya akan menjadi korban yang kalian tumpah. Perkenalkan, nama saya Messi. Saya akan yang menjadi teman yang mencoba menenangkan. Perkenalkan, nama saya Kira. Saya akan membantu dalam diskusi dan refleksi. Perkenalkan, nama saya Jenny. Saya menjadi teman yang membantu mencari solusi. Perkenalkan, nama saya Kesha. Saya menjadi teman yang memberikan pandangan tentang situasi. Perkenalkan, nama saya Melody, menjadi guru atau penenang. Pak, kok santai sedikit kak, kamu buku bahasa nih ya? Sorry sekali jahat, sengaja Bang. Iya, tenang dulu. Itu kan kita sengaja. Nanti saya gimana? Bukunya biar kering. Iya, kita bisa bantu kamu terlalu marah juga. Dan apa yang terjadi di sini? Kalian tidak sengaja debat pertanyaannya Dera. Oke, jadi kita akan selesaikan dengan baik-baik. Kalian sudah minta maaf atau belum? Dera, bisa kita bicarakan? Kalian kan sudah minta maaf. Dan kita semua tahu dia tidak sengaja. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki ini? Ya, Dera, kau nggak maaf. Dia sudah ada sama banget. Saya setuju Dera. Kita bisa maafkan kalian. Kita bisa sekali itu sama-sama. Ayo sudah sama kalian. Oke, kita akan menyaksikan drama singkat hasil proyek dari kelompok 2 kepada Angela dan teman-teman. Saya persilakan. Jadi, perkenalkan saya Angela sebagai guru atau penengah. Perkenalkan, nama saya Denisius. Saya berperan sebagai siswa yang tidak menggunakan tugas. Perkenalkan, nama saya Abigail. Saya berperan sebagai guru di kelompok. Perkenalkan, nama saya Milan. Saya berperan sebagai anggota kelompok yang kesal. Perkenalkan, nama saya Yosef. Saya berperan sebagai murid yang terlalu sama-sama. Perkenalkan, nama saya Arjen. Saya siswa pertama. Saya mau bersama. Perkenalkan, nama saya Dela. Saya akan berperan sebagai siswa yang membantu dalam diskusi. Oke, silakan diatur situasinya seperti apa. Dio, kenapa kau tidak pernah tidak kau punya bagian? Gimana kita punya tugas mau selesai, sedangkan kau saya kelas mal? Iya, kita jadi tidak bisa kumpulkan karena aku tidak ada kau. Mari saya sebut sekali satu. Senang teman-teman, kita semua punya kesibukan. Tapi mari kita sama-sama tidak kabar ini supaya selesai. Apa yang terjadi dengan tugas yang ini nih, dia pernah mau kumpul, dia pernah mau kerja lagi punya bagian. Jadi kita punya tugas sudah tidak selesai. Tahu saya salah. Tapi saya sibuk dan lupa. Tapi saya siap menyelesaikan tugas itu salah. Bagaimana kelompok kalian bisa menyelesaikan ini dengan cara bekerja sama? Apa yang bisa dilakukan dia untuk menebus kesalahannya? Mungkin dia bisa mengerjakan bagian lain untuk tugas selanjutnya. Kita bisa kerjasama supaya tugas ini selesai dengan baik. Setuju. Yang penting kita belajar dari sini. Dia juga bisa lebih bertanggung jawab di masa depan. Maafkan saya teman-teman, saya tidak akan bisa berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ya, Selanjutnya, kita akan menyaksikan hasil proyek kelompok 3 tentang drama singkat tentang hal mengampuni. Kepada Arjuna dan teman-teman, saya persilakan. Jadi topik yang kami pilih itu perkenalan di kelas. Saya izinkan Bella untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sabira. Saya berperan sebagai teman yang menemani. Perkenalkan, nama saya Alina. Saya berperan menjadi pendengar. Perkenalkan, nama saya Nisha. Saya sebagai siswa 1 yang memberikan pandangan. Perkenalkan, nama saya Tracy. Saya sebagai Perkenalkan, nama saya Jerry. Saya yang akan menjadi korban yang musibah terjadi. Perkenalkan, nama saya Kristo. Saya sebagai teman yang membantu menangkap. Perkenalkan, nama saya Fritz. Saya menjadi pelaku yang tidak sengaja mengganggu. Weh, bangsat kau Fritz, gara-gara kau sampai jatuh. Maaf dirinya biasanya yang tidak tahu bosnya di sini. Jerry, dia nggak sengaja. Kalau kamu kan tenang dulu, kamu bisa bicara baik.
Ini kan saya bukan beberapa itu semua. Jadi selain ini kok macam kesal, tapi terus minta maaf loh. Jadi bagaimana kamu perpanjang masalah ini kah atau Semua bisa belajar untuk bisa hati. Tapi mungkin jadi semua lanjut karena itu tidak sengaja. Betul, ini pelajaran buat kita semua supaya lebih berhati-hati lagi di kelas. Oke, saya maafkan Fritz, lain kali kau lebih hati-hati lagi. Oke, anak-anak, tadi kita semua sudah menyaksikan proyek yang telah kalian buat. Beri aplaus untuk kalian semua dulu. Ya, artinya kalian sudah berhasil menciptakan satu proyek di mana kalian bisa mempraktekkan bagaimana proses mengampuni lewat drama singkat. Hasil dari proyek kelompok 1 yang sudah dipentaskan tadi atau yang sudah dipresentasikan dan disaksikan oleh kalian, silakan kelompok 2 menanggapi. Kira-kira letak pengampunan yang bisa kalian pelajari ketika peristiwa apa tadi? Menurut saya ketika peristiwa Gerald mengampuni Caleb. Gerald ketika mengampuni Caleb. Oke. Kalian sudah melakukan penilaian atau memberikan tanggapan kepada masing-masing kelompok. Terima kasih untuk proyek yang sudah kalian hasilkan. Terkait dengan proyek dan materi-materi yang kalian sudah dapat, Sir akan berikan tugas LKPD kepada kalian. Asesmen formatif di mana kalian akan mengisi LKPD ini sesuai dengan materi yang sudah kalian dapat. Silakan nanti kalian isi dan Sir akan kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk menyelesaikannya. Silakan dibagi kepada kelompok masing-masing. Baik, kita ada di bagian akhir kegiatan pembelajaran pertemuan kedua materi meneladani Yesus dalam hal mengampuni. Nah, kita akan melakukan refleksi. Saya akan tanya pertanyaan refleksi untuk peserta didik. Nanti boleh masing-masing jawab atau nanti kalau saya tunjuk jawab. Bisa jawab ya ataupun jawab tidak. Yang pertama, apakah kalian merasa lebih percaya diri dalam mempraktekkan pengampunan setelah kegiatan pembelajaran pada hari ini? Yosef, kira-kira Yosef, menurut Yosef lebih percaya diri gak untuk mempraktekkan pengampunan? Oke. Selanjutnya, apakah kalian berencana untuk mempraktekkan pengampunan dalam waktu dekat, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah? Mau mempraktekkannya ini? Mau ya. Dan harus, tidak boleh tidak. Kita akan mengakhiri pembelajaran, tetapi kita akan menyimpulkan pembelajaran kita mulai dari minggu lalu sampai kepada minggu ini lewat proyek yang telah kalian hasilkan. Pertama, saya mau sampaikan bahwa pengampunan artinya melupakan kesalahan orang lain. Selanjutnya, dari kelompok 1, siapa yang memberikan kesimpulan? Oke, Jenny, silakan. Hari ini saya belajar bahwa pengampunan bukan hanya sekedar kata-kata, melainkan harus juga diperhatikan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang diwakili oleh Jenny. Pelajaran yang kita dapat hari ini, ketika kita mengampuni seseorang, kita akan memperoleh damai sejahtera. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 yang diwakili oleh Tracy. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita akan berdoa. Siapa yang bertugas pimpin doa hari ini? Oke, silakan Dela memimpin kita dalam doa. Semuanya dalam sikap berdoa. Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, sekarang kami telah selesai pembelajaran dari awal hingga akhir. Tuhan, terima kasih buat media kami. Kami akan pulang ke rumah masing-masing, berkati juga stranger Tuhan yang telah mengajar kami, berkati kami di perjalanan agar tiba di tujuan yang selamat dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa mulia. Amin. Amin.